Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kali ini kita akan memasuki tema iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya, siapa yang tahu rukun iman itu ada berapa? Yap, betul sekali, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, di pelajaran ini kita akan mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita harus wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam hati kita harus meyakinkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa. Anak-anak, kalian harus tahu ya, Allah menciptakan alam semesta untuk manusia. Mengapa demikian? Karena alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat memandang alam itu dan kita bisa bermuhasabah gitu anak-anak. Jadi kita selalu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Bagaimana penjelasan yang tadi? Mungkin semoga saja ya anak-anak di sini pada paham atas apa yang tadi Ibu sudah sampaikan. Selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar. Dan di sini kalian harus mencermati dan coba ceritakan gambar di bawah ini ya anak-anak. Apa sih isi dari gambar ini? Karena seperti yang sudah kita lihat ya, dan kita lihat sama-sama, gambar ini merupakan pemandangan yang begitu indah. Seperti pemandangan alam ya, pemandangan alam ada gunung, tumbuhan, dan lainnya. Dan ini adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang coba ya kita lihat sama-sama. Kita cermati gambar. Ada apa saja di dalam gambar tersebut. Di situ ada tanda panah. Yang pertama ada gunung. Yang kedua itu ada manusia. Yang ketiga itu ada air dan bebatuan. Yang keempat itu adalah hewan. Dan yang kelima itu adalah tumbuh-tumbuhan. Mereka itu adalah sebuah objek yang dimana semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah bukti bahwa Allah itu ada dan kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya pemandangan tersebut. Dan itu adalah bukti kita bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu anak-anak. Lalu setelah melihat pemandangan yang tadi, bagaimana sikap kita seharusnya? Sikap kita seharusnya yaitu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita coba ya, kita lihat diri sendiri dan tanyakan pada temannya juga tentang nama serta manfaat dari setiap anggota tubuh. Coba deh kita pikir yuk bersama-sama yuk. Coba yuk kita renungkan lagi. Kira-kira apa sih fungsi dari setiap anggota tubuh itu? Oke, kita lihat ya sekarang. Yang pertama itu ada mata nih. Mata fungsinya itu untuk melihat. Yang kedua itu ada mulut. Mulut itu fungsinya untuk berbicara atau makan. Yang ketiga ada hidung. Hidung itu fungsinya untuk bernafas. Yang keempat apa? Selanjutnya ada tangan. Tangan itu fungsinya untuk menggenggam. Yang terakhir itu kaki. Kaki itu fungsinya untuk berjalan. Nah, sudah tahu kan, fungsi dari setiap anggota tubuh itu bermacam-macam. Setelah kita mengetahui itu semua, lalu bagaimana sikap kita? Pasti kita akan berpikir siapakah yang menciptakan
semua anggota tubuh ini, siapa yang menciptakannya? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kita wajib percaya dan mengimaninya serta bersyukur atas segala nikmatnya. Nah, jadi setelah semua yang tadi sudah kita dengarkan anak-anak, kesimpulannya adalah kita wajib meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan segala alam semesta. Dan kita sebagai umatnya harus senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan. Mengapa kita harus selalu bersyukur? Karena apa yang Allah berikan kepada kita merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang harus kita syukuri, kita rasakan, itu harus benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lagi-lagi Ibu jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Dan kita wajib beriman kepadanya serta meyakini bahwa Allah itu ada. Sampai sini paham kan anak-anak? Jadi anak-anak, maka dari itu keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat oleh mata, tapi bukti keberadaan Allah ada pada ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lautan, alam semesta, pepohonan, matahari, dan gunung. Itu adalah ciptaan Allah yang tidak dapat ditiru. Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Ciptaan Allah menjadi bukti kasih sayangnya kepada kita sebagai umatnya yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, Allah menciptakan manusia lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia diberi anggota tubuh agar dapat digunakan untuk berbuat kebaikan, berbuat baik kepada keluarga, teman, serta berbuat baik kepada lingkungan. Anak-anak, kita telah belajar iman kepada Allah bahwa Allah itu adalah satu dan Allah itu ada. Baik, telah selesai pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kita senantiasa selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita sebagai hamba tidak boleh lupa bahwa kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rukun iman itu ada 6. Selalu diingat-ingat ya, ke-6 rukun iman itu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.